Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Mutakin. Saya dari Stikes dan Akbid Wijaya Usada Kota Bogor dari program studi S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A. Nah, saya di sini ingin melakukan tindakan keperawatan, yaitu pengambilan darah melalui arteri yang bertujuan untuk mengetahui fungsi dari pernapasan, terus fungsi dari kardiovaskuler, dan mengetahui nilai asam basa pada pasien. Terus yang indikasi untuk AGD ini, pengambilan darah melalui arteri ini, yaitu dengan pasien yang terindikasi penyakit obstruksi paru kronik, terus yang terjangkit pneumonia, terus shock, dan edema pulmo. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke videonya. Bapak, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Bapak Imam yang berusia 32 tahun yang alamatnya di Jalan Pajajaran, Pak? Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Ilham Rizal Mutakin. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Nah, saya di sini ingin melakukan tindakan keperawatan pengambilan darah melalui arteri Bapak ya, yang bertujuan untuk memeriksa keseimbangan asam basa di tubuh Bapak, terus memeriksa fungsi dari pernapasan dan kardiovaskuler Bapak, dan memeriksa fungsi dari metabolisme tubuh Bapak. Nah, untuk indikasinya, untuk bagi pasien yang mengidap penyakit edema pulmo dan obstruksi paru kronik. Nah, di catatan keperawatan Bapak mengidap penyakit terindikasi edema pulmo. Nah, makanya Bapak dianjurkan untuk dilakukan tindakan pengambilan darah melalui arteri, Pak. Untuk waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Oke, kalau gitu saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Pak. Cuci tangan 6 langkah. Pertama, kita nyalakan air, terus matikan air, basuh terlebih dahulu pakai sabun. Bapak, saya sudah mencuci tangan dan menggunakan handphone yang sudah bersih. Untuk peralatannya sudah siap juga. Langsung aja kita ke tindakan ya, Pak. Sebelum ke tindakan, kita siapkan alat yang harus digunakan untuk pasien. Yang pertama, kita gunakan bantal penyangga agar pasien terasa lebih nyaman tangannya. Oke, Pak. Terus kita menggunakan pelat agar darah tidak berceceran. Setelah itu kita persiapkan squid 3 cc. Kita buang ke bengkok. Terus sebelum itu kita masukkan cairan heparin sebanyak 0,1 ml agar si darah tidak membeku. Ml saja ya. Oke, setelah itu kita ganti jarumnya dengan jarum yang lebih kecil. Nah, setelah diganti dengan jarum yang lebih kecil, kita taruh terlebih dahulu di bak instrumen agar tetap steril. Setelah itu kita pastikan letak dari arteri radialis di pasien. Kita tentukan terlebih dahulu. Anjurkan pasien untuk menggenggam tangannya dan jempolnya di dalam genggaman. Pak, mohon genggam tangannya, Pak. Genggam. Terus kita letakkan 3 jari untuk mengetahui denyut dari arterinya. Setelah itu kita angkat 2 jari. Setelah itu kita gunakan
kapas alkohol atau alkohol swab. Angkat satu jari lagi, terus kita oleskan, usap. Setelah itu kita angkat lagi. Di sekitar sini nadinya teraba, terus kita buang ke bengkok. Nah, setelah itu kita ambil spuitnya yang terletak di bak instrumen, yaitu kita langsung melakukan tindakan dengan sudut 30 derajat jika melakukan penusukan di area radialis. Nah, setelah masuk, darah di bagian arteri akan terdorong sendiri ke dalam spuit. Bisa juga kita tarik sendiri. Setelah itu kita lakukan dep atau tekan di area penusukan. Setelah itu kita tarik secara perlahan spuitnya. Terus spuitnya kita gunakan karet agar tidak terjadi anaerob atau gelembung yang masuk ke dalam darah agar hasilnya valid. Setelah itu kita taruh ke bak instrumen. Terus kita tahan di area penusukan sekitar 5-10 menit. Setelah itu kita gunakan plester. Nah, setelah itu kita beri label pada spuitnya atau hasilnya agar tidak tertukar dengan pasien lain, seperti nama, alamat, dan rekam medik pasien. Setelah itu kita bereskan alat-alatnya. Oke, setelah itu kita lakukan terminasi. Bapak, tindakan pengambilan darah angkanya sudah selesai. Nanti pengambilan darah ini akan saya bawa ke lab untuk mengetahui hasil dari keseimbangan gas darah Bapak ya Pak. Untuk sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau gitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Pak. Ya. Semoga cepat sembuh. Permisi Pak. Selamat pagi.